Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 171 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk para pemohon ini, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Yang Mulia. Saya Junaidi. Di sebelah kiri saya Dr. Berti Panjaitan. Sebelah kirinya Ibu Berti Dr. Gigi Vera Dumonda. Kemudian paling kiri saya adalah Bapak Advokat Muhammad Soleh Esa. Dari pemohon Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Sebelah kanan saya Bu Linda, kemudian Ibu Leni, kemudian Prof. Munawar, dan Dr. Muhammad Nasir. Itu dari kuasa pemohon yang hadir di ruangan ini. Baik, dari pemohon prinsipal ya? Ya, betul Yang Mulia. Baik. Baik, terima kasih. Jadi dari prinsipal, para pemohon yang asli dan kuasa hukumnya, terima kasih. Agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok-pokok permohonan yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Kami dari Hakim Panel, saya Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Eni dan Prof. Guntur dipercaya untuk menerima permohonan ini melalui sidang pendahuluan. Kami bertiga sudah menerima dan mempelajari permohonan ini. Namun apa sebenarnya yang diinginkan dalam permohonan ini kami kan belum secara pasti mengetahui, dan juga publik yang mengikuti permohonan ini, karena begitu permohonan ini disampaikan di mahkamah kan langsung diupload di web MK, dan itu kemudian menjadi milik publik, dan mungkin publik yang atensi dengan permohonan ini mengikuti, sehingga juga perlu mendapatkan akses apa sih sesungguhnya yang diinginkan dalam permohonan ini. Oleh karena itu, sidang pendahuluan ini adalah kami, Mahkamah Konstitusi, ingin mendengar penyampaian pokok-pokok apa sih sebenarnya yang diinginkan dari permohonan ini. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Tidak harus disampaikan secara keseluruhan, bisa pada pokok-pokoknya saja. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Izin kami akan membacakan secara bergantian Yang Mulia. Baik, tapi tidak harus semuanya ya Pak ya? Ya. Atau sudah punya resumenya? Iya, Yang Mulia. Ada? Ada. Silakan. Ya. Izin untuk pertama kali akan kami bacakan latar belakangnya dulu, Yang Mulia. Latar belakang sebenarnya tidak perlu, tapi silakan, tapi poin-poinnya saja Pak, silakan Pak. Ya. Kalau begitu kami akan sampai pada angka nomor 7 halaman 13 Yang Mulia. Bahwa dalam rangka permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi berkenan untuk mencermati beberapa hal yang berpotensi mengganggu marwah dan kehormatan norma putusan mahkamah, yaitu a. adanya pengulangan terhadap norma lama yang sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, namun dikemas kembali dalam bahasa yang lain oleh pembentuk undang-undang, dan oleh karena itu pemohon memandang sebagai prinsip yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti yang sudah ditetapkan semula sebagai putusan Mahkamah Konstitusi, yang materinya akan kami uraikan di bawah pada pokok-pokok permohonan di bawah ini. B. Pada hakikatnya, norma yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi
dalam putusan sebelumnya dapat saja dihidupkan kembali dalam sebuah undang-undang baru atau dalam sebuah undang-undang perubahan. Namun, tentu saja dibutuhkan alasan yang kuat dan rasional serta tidak melanggar hak konstitusional dari warga negara yang sebelumnya hak tersebut diakui dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebuah keputusan yang final dan mengikat. C. Alasan yang kuat dan rasional sebagaimana dimaksud di atas antara lain harus dicantumkan dalam naskah akademik rencana undang-undang tersebut. Bahkan secara jujur dan terbuka dinyatakan dalam naskah akademik tersebut bahwa norma yang diusulkan dalam rencana undang-undang ini sudah pernah menjadi norma putusan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Namun karena memiliki alasan-alasan yang kuat dan memberikan manfaat konstitusional pada warga negara lain, maka norma ini dituangkan kembali dalam sebuah undang-undang baru. Bila tidak ada alasan dan pertimbangan konstitusional yang kuat, rasional, dan detail yang dinyatakan dalam naskah akademik rencana undang-undang, maka hal ini dapat dianggap sebagai usaha mengabaikan atau tidak-tidaknya bertindak tidak jujur atau tidak terbuka atau bermaksud mengecilkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Hal ini harus dicegah dan dihindari oleh setiap pihak, baik oleh pembuat undang-undang maupun setiap warga negara yang terkait pembentukan perundangan yang baru. D. Pengulangan sebuah norma dalam sebuah undang-undang baru atau undang-undang perubahan yang norma-norma itu sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan terdahulu tanpa disertai alasan dan pertimbangan matang dari sudut kepentingan konstitusional warga negara, pada hakikatnya merupakan sebuah pelanggaran terhadap kepatuhan dalam bernegara yang seharusnya dicontohkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pembentukan undang-undang baru. Selain itu, pengulangan norma yang sudah diputus ini juga merupakan salah satu model atau bahkan siasat yang berpotensi melanggar kepatutan dan mencederai kenegarawanan pembentuk undang-undang. Juga merupakan perlawanan terhadap pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menjadi bukti ketidakterbukaan bernegara serta mengganggu penyelenggaraan negara yang berkepastian hukum. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Berkenaan dengan hal di atas, maka pemohon yang namanya tersebut di bagian atas surat permohonan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menggunakan hak dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang lain untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan akuo semata-mata didasarkan pertimbangan selain menyangkut hak konstitusional para pemohon, juga menyangkut pemeliharaan dan penghargaan terhadap marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawal konstitusi negara dengan pokok permohonan sebagai berikut. Pokok permohonan pertama tentang organisasi profesi tunggal dan otonomi profesi. Para pemohon yang berkedudukan hukum maupun kepentingan konstitusionalnya sudah diterangkan di bagian atas permohonan ini, dengan ini menyampaikan permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tentang organisasi profesi tunggal yang di dalam putusan Mahkamah sebelumnya dinyatakan dengan jelas kepentingan konstitusional yang mengharuskan adanya organisasi profesi kedokteran yang tunggal. Selain itu, sebagai profesi yang berpotensi mengalami tarikan perkembangan ilmu yang pesat, maka organisasi profesi harus memiliki independensi mengurus diri sendiri agar mampu menghindarkan diri dari tsunami dekadensi moral profesi. Pasal yang diuji, Yang Mulia, adalah pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berbunyi sebagai berikut. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi. Alasan pasal yang diuji telah meruntuhkan hak konstitusionalitas para pemohon. 1. Bahwa salah satu prinsip negara hukum yang terkandung dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yakni tentang adanya jaminan hukum, adanya kepastian hukum, dan adanya perlindungan hukum kepada setiap warga negara yang didasarkan pada nilai moral dan nilai kebenaran dan keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28C ayat 2
pasal 28D ayat 1, pada hakikatnya pasal-pasal ini mempertegas bahwa dalam kehidupan bernegara perlu mengedepankan penghargaan dan pengakuan serta penghormatan atas kebebasan berserikat, kebebasan mengungkapkan pendapat, dan kebebasan untuk menjamin dan mengakui hak orang lain, semuanya untuk memenuhi pertimbangan moral, pertimbangan keagamaan, pertimbangan ketertiban umum, keamanan negara, serta kehidupan masyarakat yang demokratis. Dari pertimbangan hal di atas, maka permohonan para pemohon tidaklah bermaksud untuk membuat pembatasan terhadap kebebasan orang lain untuk membuat perserikatan, juga tidaklah bermaksud untuk tidak mengakui keberadaan hak orang lain atau tidak menghormati kebebasan orang lain untuk berserikat, namun semata-mata untuk menyamakan horizon berpikir bahwa adanya pada profesi yang jamak akan memberikan kesempatan banyak dokter dan dokter gigi yang tidak disiplin dalam menjalankan praktek profesi atau sering mengabaikan keselamatan pasien, pasien safety dalam hal ini, atau mudah tergelincir memanfaatkan ketidaktahuan atau ignorance pasien, mudah untuk berkelit, bahkan mudah untuk mencari tempat persembunyian yang aman dari pengawasan dan pembinaan organisasi profesi. Akan terjadi praktek kutu loncat yang dengan mudah kita dapatkan contohnya pada organisasi profesi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi, keinginan untuk mempersatukan organisasi profesi dalam satu wadah justru untuk pencegahan munculnya anggota-anggota yang kurang disiplin dalam pemenuhan kewajiban menjaga etik dan disiplin profesi, sehingga berpotensi memunculkan gangguan tidak saja pada kehidupan interaksi organisasi profesi, tetapi juga berpotensi dapat mengganggu kualitas pelayanan kesehatan yang pada gilirannya akan memengaruhi ketertiban umum dan kerukunan sosial masyarakat. Saya lanjutkan, izin yang mulia. Kekhawatiran ini menjadi apabila melihat begitu banyaknya dokter dan dokter gigi saat ini yang telah dilaporkan masyarakat ke Majelis Kehormatan dan Etika Kedokteran atau MKEK, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI, maupun pada penegak hukum. Di satu pihak, walaupun jumlah laporan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, ini tidak menggambarkan adanya penurunan solidaritas sosial dokter Indonesia. Namun cukup menjadi indikasi bahwa ada salah satu dan perlu segera dikoreksi tentang kinerja dan integritas dokter Indonesia. Dari lapangan, kita mengetahui mulai ditemukannya adanya dokter dan dokter gigi yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan melakukan pelayanan kesehatan yang belum disertai kebenaran ilmiah atau malah belum diakui berbasis, yaitu evidence-based medicine. Dari pemberitaan media, kita banyak mendengar bahwa di mana-mana praktek dokter yang tidak terpuji ini telah merenggut nyawa banyak pasien, bahkan juga merugikan finansial publik tanpa pengawasan yang berarti dari pihak berwajib. Salah satu cara untuk mengoreksi integritas dan kinerja ini adalah pengawasan praktik kedokteran, di mana pilar utama untuk pengawasan adalah organisasi profesi yang kuat dan berakar. Bahwa kita juga tahu bahwa pengawasan terhadap praktek dokter saat ini sangat lemah, sehingga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dan sekaligus pelindungan kesejahteraan umum dan masyarakat. Dalam keadaan dinamika yang tinggi seperti ini, kita membutuhkan organisasi profesi dokter dan dokter gigi yang kuat dan berwibawa untuk mengawasi praktek kedokteran. Sayangnya, penguatan fungsi-fungsi organisasi profesi kedokteran menjadi sesuatu yang telah diluluh lantakkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dari uraian singkat di atas, nyatalah bahwa kita seharusnya negara hadir untuk memberikan kekuatan pada organisasi profesi kedokteran agar mampu mengawasi anggotanya dalam praktek profesinya. Kehadiran negara untuk memberikan kekuatan ini tentu saja harus dibarengi dengan pengaturan regulasi pemerintah yang saling melengkapi, saling memperkuat dan saling menyempurnakan, supaya tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dapat sama-sama dicapai. Hal-hal demikian akan membuat jarak semakin jauh dengan adanya pengaturan organisasi profesi jamak yang dalam hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pak, untuk yang masing-masing ini kan ada banyak pasal yang diuji kan? Siap, ya mulia. Sebenarnya yang kami mintakan untuk dibaca pada bagian pokok-pokoknya itu, karena ini kan di permohonan ini masih memisahkan
norma-norma pasal yang diuji, kemudian masing-masing mempunyai argumentasi dan kemudian masing-masing ditutup dengan petitum kan? Ya, betul Prof. Nah itu Betul, Yang Mulia. kami kalau bisa diberikan saja misalnya berkaitan dengan pengujian yang pertama tadi sudah disampaikan, alasannya 1-2 saja di random apa, kemudian berkaitan yang kedua, isu yang kedua kan konsil, ini apa alasannya, kemudian isu yang ketiga mengenai apa aja, sampai semua norma yang diuji itu, tapi tidak harus dibaca semua. Nanti siap Yang Mulia. Ya, nanti kami akan respon dengan penasihatan. Karena permohonan ini masih banyak kekurangan. Jadi sekalipun dibaca semuanya, ini banyak yang harus dibongkar nanti. Jadi lebih baik Bapak presentasikan untuk isu ini alasannya 1 atau 2 alasan Bapak random saja. Kemudian isu berikutnya alasannya ini yang esensial. Kalau Bapak bisa sebenarnya argumen apa sih sebenarnya secara lisan saja, nggak usah baca sebenarnya. Mengenai kenapa pasal 220 ayat 2 harus diamandemen, harus dimintakan pengujian DMK. Nah, misalnya alasannya ini. Kemudian bagaimana mengenai konsil harus juga harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian bagaimana dengan 203 ayat 1, nah, tentang kebijakan Menteri menetapkan kebijakan menyusun perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini tidak harus Bapak baca semuanya supaya kami bisa lebih banyak punya waktu untuk memberikan penasihatan. Karena ini permohonan masih jauh dari yang diharapkan Pak. Nanti akhirnya akan kami nasihatkan untuk banyak yang dibongkar. Silakan dipresentasikan untuk 1 isu 1 atau 2 argumentasi. Nanti baru petitum terakhir itu dibaca semuanya, nggak apa-apa petitumnya. Bisa Pak? Ya bisa Yang Mulia. Nah, silakan. Yang Mulia. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan lanjutkan dengan Dr. Berti untuk menyampaikan. Silakan Ibu. Jadi pokok permohonan kedua. Ya pokok yang lain apa argumentasi yang paling esensial apa, kemudian. Jadi biar kami punya waktu lebih banyak untuk penasihatan. Silakan Ibu. Ya, sebentar Yang Mulia. Ini kan sebenarnya Ibu Bapak kan apalagi kuasa hukum bisa mempelajari permohonan-permohonan yang ada di website-nya Mahkamah Konstitusi yang bagaimana sih permohonan yang memenuhi prinsip-prinsip hukum acara yang ditentukan itu. Jadi terus terang kalau ini masih jauh dari yang dikehendaki dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Nanti kami nasihatkan. Sekarang Ibu selesaikan dulu penyampaiannya tapi singkat-singkat saja. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan kembali. Pokok permohonan kedua tentang Konsil Kesehatan pasal 268 ayat 2, pasal 269, pasal 270, halaman 22 sampai dengan 28. Iya. 28? 26. Iya, 26, maaf Yang Mulia. 26. Ya. Ada 5 poin. Kalau izin Yang Mulia saya bacakan ya Pak. Silakan. Atas pengujian pasal 268 ayat 1, 269 dan 270 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Bahwa kebutuhan lapangan konsil harus mengatur berbagai hal mengenai registrasi dokter-dokter gigi, tetapi juga penting adalah mengatur tentang perkembangan dan teknologi tentang ilmu kedokteran yang maju dan dinamis. Tetapi dalam kenyataannya ditemukan beberapa bulan sejak September, Oktober, Menteri telah melakukan berbagai kegiatan kontroversial yang telah menempatkan konsil pada kedudukan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak proporsional
sehingga berbagai kemungkinan dapat merugikan kepentingan dan perlindungan kesehatan publik, dalam hal ini kepentingan pasien. Dengan mempertimbangkan bahwa MK atau Mahkamah Agung dengan putusan nomor 82 PUU 13/2015 telah mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Konsil Kedokteran Indonesia diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, KKI dan Ikatan Dokter Gigi Indonesia putusan dengan nomor 82 PUU strip 13/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arif Hidayat, Bapak Arif Hidayat, dalam sidang yang digelar Rabu 14 Desember 2015 di ruang sidang pleno MK. Dalam putusannya, Mahkamah membatalkan penghapusan Konsil Kedokteran Indonesia yang menurut undang-undang yang diuji untuk menggabungkan dengan Konsil Kesehatan Indonesia sehubungan putusan nomor 82/PP strip 13/2015 di atas. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat keberadaan KKI merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga sifat kekhususan dan kekhasan profesi dokter dan dokter gigi untuk memastikan profesi dokter dan dokter gigi bermanfaat dan bermutu bagi masyarakat. KKI sebagai wadah profesi dokter dan dokter gigi telah diamanatkan negara untuk menjaga mutu praktek kedokteran, membina disiplin profesi kedokteran, dan memberikan perlindungan pada masyarakat. Perlindungan pada masyarakat bukan suatu hal yang menjadi titik yang sangat mendasar bagi profesi kerja dan KKI. Terkait proses pembinaan dan penegakan disiplin, termasuk mengadili pelanggaran disiplin anggota profesi, tugas tersebut menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau yang kita kenal MKDKI. Anggota MKD sendiri terdiri hanya dari dokter dan dokter gigi, tapi juga sarjana hukum sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menjamin keadilan dan keputusan yang dibuat oleh MKDKI. Oleh karenanya, Konsil Kedokteran Indonesia harus berdiri sendiri, mandiri, dan independen yang berbeda dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Izin saya lanjutkan. Mahkamah pun menilai tenaga medis, dokter dan dokter gigi merupakan tenaga profesional yang berbeda dengan tenaga vokasi atau tenaga kesehatan yang sifat pekerjaannya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga medis. Karena sifat dan hakikat yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga profesi dan vokasi kesehatan lainnya, maka pengaturan yang menyentuh substansi keprofesian kedokteran tidak dapat digabung atau disamaratakan dengan profesi lain. Kepastian hukum bagi tenaga medis harus dapat memajukan dan menjamin pelayanan medik yang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya. Sebagai institusi memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi. KKI justru perlu dioptimalkan. Mahkamah mempertegas agar KKI dapat bekerja secara optimal selaku pengawas eksternal independen dalam praktik kedokteran di Indonesia. Bahwa Mahkamah berpandangan selaku pengawas eksternal independen, maka Konsil Kedokteran Indonesia harus bebas dan merdeka dari pengaruh pihak manapun termasuk kekuasaan negara, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran. Hal ini jelas sebagai konsekuensi logis dari sebuah institusi yang mengawasi tindakan dan perbuatan medik yang juga independen. Menurut para pemohon. Yang Ibu baca itu di yang halaman berapa? Halaman 25 sekarang, Yang Mulia. Yang 5 poin. Berapa kali ya menyerahkan permohonan ke MK itu? Kok ada 2 permohonan, yang 1 sampai halaman 24, yang ditandatangani hanya kuasa hukum berempat ini, yang 1 sampai halaman 36, ini yang sampai ada 2 kali ya memasukkan permohonan ya. Iya, itu. Ya, izin Yang Mulia, bila berkenan kami sampaikan Yang Mulia bahwa tim kami ini baru pertama mengajukan uji materi di MK. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, memang benar kami menyampaikan 2 kali yang mulia. Tapi yang kami sampaikan hari ini itu yang terakhir yang mulia. Yang pada tanggal 13 Desember, yang itu 36 halaman. Itu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Iya. Tadi kami ada bagian yang justru sudah sistematikanya mendekati benar, tapi justru di permohonan yang tanggal 3. Setelah lihat tanggal 13, yang tanggal 13, justru malah saya lihat nggak ada kewenangan pun nggak muncul lagi. Soal kewenangan, padahal itu kan sistematika permohonan itu ada kewenangan, ada legal standing, ada alasan-alasan permohonan, pusita istilahnya, atau petitum. Nah ini itu yang membuat kami melihat permohonan ini masih sangat jauh dari prinsip-prinsip yang ada di peraturan Mahkamah Konstitusi. Kalau begitu gini saja Pak, baca petitumnya saja, nanti kami nasihatkan ya, supaya nanti dilakukan perbaikan di tenggang waktu yang kami berikan. Kan ini permohonan masih bisa kami berikan nasihat atau saran untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan undang-undang. Silakan, kalau tidak ada lagi yang disampaikan di bagian alasan, baca saja langsung di petitum biar kami bisa memberikan penasihatan. Baik, izin yang mulia. Ya. Sebelum kami membacakan petitum, dalam pokok permohonan ini sebenarnya ada 3 yang mulia. Yang pertama, pokok permohonan pertama itu tentang organisasi profesi tunggal, pasal 311 ayat 1. Kemudian pokok permohonan kedua itu tentang konsil kesehatan, itu sudah diuraikan yang mulia. Ya. Kemudian pokok permohonan yang ketiga itu tentang melampaui kewenangan sebagaimana di sini pasal 203 ayat 1 halaman 27, pasal 220, pasal 263 ayat 5, pasal 291 ayat 1, pasal 304 dan pasal 307. Dan baiklah, terima kasih yang mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan petitum. Silakan. Izin yang mulia. Petitum dalam Romawi 3 ini berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir. Dengan ini para pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan A. Bahwa pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan perihal organisasi profesi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Pasal 268 ayat 2, pasal 269 dan pasal 270 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perihal Konsil Kesehatan Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ke C, pasal 203 ayat 1, pasal 220 ayat 2, pasal 263 ayat 5, pasal 291 ayat 2, dan pasal 307 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan perihal pejabat penyelenggara urusan pemerintahan yang melampaui kewenangan atau tidak berwenang atau bertindak sewenang-wenang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Subsidiar atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jakarta 1 Desember 2024, hormat kami, kuasa para pemohon, 1. Dr. M. Junedi SH.MH, 2. Dr. Gigi Vera Dumonda Siletonga MARS MH, 3. Dr. Berti Panjaitan SH.MH, dan keempat saya Muhsoleh SH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang didengarkan baik-baik, nanti dicatat supaya permohonan ini menjadi permohonan yang memenuhi persyaratan, sehingga nanti Mahkamah Konstitusi bisa masuk pada wilayah substansinya. Karena apapun atau sebagus apapun, semangat apapun, seperti apa, sesemangat apapun, kalau pada bagian substansi kemudian tidak
penuhi persyaratan-persyaratan formilnya, nanti juga ada hambatan di dalam Mahkamah Konstitusi untuk menilai pada bagian substansi, karena ketika permohonan itu tidak memenuhi syarat-syarat formil, maka para hakim ini tidak bisa masuk pada wilayah substansi. Sudah biasa beracara di pengadilan lain kan seperti itu, sehingga nanti akhirnya tidak bisa dinilai oleh hakim-hakim MK apa sih sebenarnya yang dimohonkan para pemohon ini. Meskipun mungkin permohonan ini secara substansi bagus, tapi kalau tidak diantarkan dengan permohonan yang baik dan benar, nanti akan berhenti di jalan karena permohonan ini cacat formil atau cacat prosedur. Oleh karena itu mohon dicermati, dicatat yang baik, supaya permohonan menjadi permohonan yang baik dan kemudian tidak ada kekurangan syarat formilnya, sehingga nanti hakim bisa menilai pada bagian materi atau substansinya. Terlepas itu nanti akan dikabulkan atau tidak. Silakan yang pertama, Yang Mulia Profesor Dr. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia, untuk memberikan penasihatan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah sebagai anggota panel. Kepada kuasa pemohon dan prinsipal yang hadir, ini ada Pak Nasir saya kira ya. Ini Pak Nasir ini kan ahli hukum kesehatan ya Pak ya. Iya, yang sudah biasa menulis hukum ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk memperbaiki sekaligus melengkapi permohonan ini. Tadi saya sudah hitung ada sekitar 6 kali Pak Ketua panel menyampaikan bahwa permohonan ini belum memenuhi syarat, ya masih jauh dari persyaratan yang ada. Kalau saya baca sini Muhammad Soleh ini yang biasa beracara di MK ya. Kopnya ini bukan Soleh yang biasa itu bukan? Yang dari Madura itu bukan ya? Oh ini beda lagi. Oh jadi ini Pak Soleh yang berbeda. Terus ada yang Junaidi Associate itu memang berbeda juga asosiasinya. Ya nanti ini hanya untuk mengecek pertama ya. Kemudian yang pertama adalah perihal dulu. Perihal permohonan pengujian undang-undang ini dibuat seperti tabulasi 1, 2, 3 gitu ya. Ini enggak perlu begini. Bisa dibuat lebih ringkas lagi. Tadi Pak yang terakhir tadi Pak Soleh ya Pak ya, menyampaikan baru pertama kali ya Pak ya beracara di MK ya. Baru pertama kali dibuat yang ringkas ya Pak Nasir ya. Pak Nasir kan udah hafal ini. Bahwa nanti diurut saja pasalnya, ini kan diulang-ulang lagi nih pasalnya. Misalnya dari pasal 203 ayat 1, 220 ayat 2, 263 dan seterusnya, sampai pasal 311 ayat 1 dan seterusnya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Nggak usah perihal organisasi profesi, perihal itu nanti itu, di belakang saja. Jadi dibuat ringkas di situ ya, bahwa permohonan pengujian material norma pasal ini disebutkan ya Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu disebutkan begitu ya. Jadi nggak perlu dibikin rinci seperti ini, yang undang-undangnya semua sebenarnya sama. Tentang perihal-perihal itu nanti di dalam saja Pak ya, jangan di sini letaknya. Kemudian ini terkait dengan para prinsipal. Ini prinsipal ini tidak usah ditulis seperti ini, sesuaikan nanti Pak Soleh ya, tolong dibaca PMK 2 2021. Bagaimana sebetulnya beracara terkait dengan pengujian undang-undang. Nah, Pak Nasir juga bisa baca tuh nanti. Kalau Pak Munawar sibuk tuh kalau Pak Munawar ya. Silakan dibaca itu sudah ada sistematikanya itu ya. Pak Soleh dibaca di situ sistematikanya sudah ada. Jadi di dalamnya juga sudah ada komponen yang harus ada, misalnya terkait dengan pemohon itu. Di sini kan ditulis sini nih, ada terkait dengan mantan dekan dan sebagainya itu nanti saja. Tapi cukup diuraikan terkait dengan identitas itu adalah nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja. Ya, itu terkait dengan prinsipal. Itu ada di dalam pasal 10 tuh nanti Pak ya, dalam PMK 2 2021. Yang soal mantan kemudian ketua asosiasi itu nanti Pak, dalamnya nanti ya ada tempatnya sendiri. Jadi seperti itu ya Pak Soleh ya dan Pak Junaidi ya dan tim yang lain itu diperbaiki
terkait dengan identitas tadi, ya nanti disebut sebagai pemohon 1 dan seterusnya. Ini kebetulan ada 20 pemohon di sini ya. Kemudian setelah itu siapa yang mendapatkan kuasa ini disebutkan juga, ya kalau bisa sama ini dengan yang ada di belakang yang tanda tangan itu nanti. Di sini kan ada 4 orang ya, yang mendapatkan kuasa, ya itu nanti disebutkan. Ini sebelum sampai gini, memberikan kuasa kepada siapa saja dari Muhammad Soleh, Associate dan seterusnya ini, ya itu disebutkan nanti. Dan itu nanti akan kita lihat dengan yang tanda tangan di dalam permohonan ini siapa saja, ya. Ini saya lihat di sini yang tanda tangan ada 4, ya. Nah itu juga muncul di dalam bagian depan identitas ini, ya Pak ya. Itu tolong nanti dilengkapi. Setelah itu komponennya terkait dengan permohonan pengujian undang-undang itu hanya 4, ya dikasih judul 4 itu saja. 1, kewenangan mahkamah. 2, uraian tentang kedudukan hukum. 3, uraian tentang alasan permohonan atau posita, ya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan petitum. Ini kan kemudian ini dipindah-pindah campur aduk ini kalau dilihat dari sini ya. 4 itu Pak yang harus diuraikan Pak. 4 hal itu, ya. Lah terkait dengan kewenangan mahkamah ini di dalam permohonan 3 Desember ada. Ya, kebetulan saya koreksi yang 3 Desember ini ada. Tetapi terkait yang permohonan yang diajukan 13 Desember hilang Pak. Nah ini bahaya kalau hilang nih. Berarti bukan sesuatu yang bisa diuji di MK kalau hilang begini, ya kan, tidak kemudian dimohonkan bahwa ini menyangkut kewenangan mahkamah, ya. Nah, ini tolong nanti terkait dengan kewenangan mahkamah itu terlebih dahulu esensial sekali harus ada. Isinya nanti dibuat yang ringkes ya, Pak Soleh ya. Isinya itu adalah terkait 1 pasal 24C, ya 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Itu kalau mau ditambahkan PMK 2 2021 ya silakan saja. Tetapi jangan lupa nanti dikutip atau dilihat rujukannya adalah yang terbaru undang-undangnya Pak ya. Ini Bapak bisa lihat nih kalau gini nih kita tinggal lihat di dalam sekian banyak putusan-putusan MK apalagi yang sudah dikabulkan itu kan gampang itu jadikan rujukan di situ ya. Jadi nggak perlu membuat karangan yang agak jauh sekali nanti ya dari yang sudah menjadi hal yang lazim. Itu yang terkait dengan kewenangan mahkamah. Setelah itu baru disebutkan norma pasal apa saja yang dimohonkan pengujian ya dari undang-undang kesehatan itu ya. Undang-Undang 17 tahun 2023. Ya, ini kan ada 8 norma. Nah, disebutkan 8 norma dari Undang-Undang 17 2023 terhadap Undang-Undang Dasar bisa disingkat nanti NRI tahun 1945. Nah, baru kemudian disimpulkan bahwa mahkamah berwenang. Jadi yang saya sebutkan tadi dari mulai Undang-Undang Dasar sampai ke sekian undang-undang itu untuk menunjukkan di mana kewenangan mahkamah itu diberikan di situ, ya. Itu yang terkait dengan kewenangan. Kemudian di bagian kedudukan hukum ini kan kebetulan semuanya adalah kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Kalau Bapak ada 20 pemohon, ya ini diuraikan Pak seluruhnya ini di sini. Tapi tidak kemudian mengutip yang ada di bagian identitas ini nempel gini saja, nggak boleh Pak. Jadi diuraikan satu persatu. Semakin banyak ya semakin bebannya berat itu kalau menguraikannya. Karena sebetulnya kalau pengujian undang-undang ini tidak perlu orang banyak juga sebetulnya. Ya, karena toh dia berlaku erga omnes ya kalau dikabulkan seperti itu. Jadi kalau Bapak kemudian di sini ada 20 pemohon, yaitu nanti diuraikan satu persatu bahwa pemohon 1 ini kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Ya, dia sebagai apa di situ diuraikan semua untuk menunjukkan nanti kepada bagian berikutnya setelah kualifikasi dari pemohon itu. Ya, syarat berikutnya adalah yang sudah disebutkan di sini berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Ini yang kemudian belum ada uraiannya nih Pak. Ini di halaman 6 di permohonan yang baru. Ya, di halaman 6. Nanti Bapak bisa lihat nanti ya di putusan-putusan MK ya Pak ya. Untuk bisa lebih tahu lebih jauhnya. Bisa dirujuk di situ modelnya. Nah, ini nanti diuraikan Pak. Yang pertama adalah adanya hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
Ini haknya apa ini? Tidak kelihatan di sini, Pak. Ya. Jadi belum nampak uraian soal itu. Kemudian uraikan lagi, apakah betul hak itu dianggap ya oleh pemohon 20 orang ini kemudian merugikan hak konstitusional yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu. Ya, yang telah diberikan oleh dari Undang-Undang Dasar itu. Itu diuraikan nanti, Pak. Ya. Itu di bagian huruf B-nya itu. Setelah itu baru Bapak uraikan apakah kerugiannya ini bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial. Ya, itu harus diuraikan semua. Termasuk kemudian uraian mengenai kausalitasnya, hubungan sebab akibatnya ada atau tidak antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma. Nah, setelah itu baru semacam konklusinya di situ di bagian kesimpulan LS itu adalah apabila permohonan ini dikabulkan tergantung pada sifat dari kerugiannya tadi, apakah aktual ataukah potensial. Ya, kalau dia aktual itu berarti dia tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial tidak akan terjadi, gitu. Itu tergantung apa kerugiannya di sini. Uraian itu penting itu di bagian kedudukan hukum ini, sekalipun menyebutkan ini adalah para dokter semua, tetapi tidak ada uraian seperti itu ya tidak bisa dijelaskan. Jadi singkat nanti Pak ya, kedudukan hukum, kemudian diuraikan kualifikasi pemohon itu satu persatu, ya. Kemudian syarat kerugian konstitusional diuraikan juga di situ, ya. Jadi nggak usah dikasih poin-poin judul-judul lagi Pak, cukup dibuat ringkasan seperti itu saja, ya. Sampai kemudian kesimpulannya adalah para pemohon memiliki kedudukan hukum. Itu kesimpulan dari pemohon seperti itu, ya. Setelah itu baru masuk ke sistematika berikutnya adalah bagian alasan permohonan atau posita. Lah disinilah Bapak Ibu ya harus bisa menguraikan satu persatu Pak. Karena ini ada 8 norma, ya berarti satu persatu harus diuraikan. Semakin banyak norma yang dimohonkan pengujian Pak Nasir ya, semakin berat tanggung jawabnya Pak untuk menguraikan itu. Termasuk kemudian uraian itu yang tidak harus dilakukan adalah apa pertentangannya dengan norma dari Undang-Undang Dasar. Atau kalau sini disebut sebagai batu ujinya. Lah batu ujinya yang disampaikan oleh para kuasa pemohon ini kan ada 4 batu uji ya. 4 batu uji itu harus diuraikan Pak satu persatu Pak. Apakah betul norma pasal 311 ayat 1 itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar? Apakah betul bertentangan dengan pasal 28C? Apakah betul bertentangan dengan pasal 28D ayat 1? Dengan pasal 28H ayat 1? Ya diuraikan semua pertentangannya itu. Ya. Ini Bapak uraikan satu persatu. Pertentangannya semakin banyak ya memang semakin banyak pula uraiannya nanti di situ. Kalau tidak bisa ada uraian seperti ini ya agak sulit kemudian bisa meyakinkan kami ada persoalan terkait dengan konsistensitas norma. Itu ya Pak Soleh dan Pak Junaidi ya nanti ya. Jadi uraiannya itu harus sistematis sekali. Bahwa nanti disebutkan bahwa terkait dengan persoalan yang tadi Bapak sebut dengan judulnya adalah tentang konsil itu misalnya ya, ada di mana tapi itu uraiannya harus menyebutkan pasal berapanya dari situ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Nah ini harus disebutkan dengan clear. Kalau di sini kan digabung-gabung ini, petitumnya nggak usah masuk di sini Pak. Nanti petitum di bagian petitum saja gitu. Tetapi uraian yang berkaitan dengan nanti mau ke petitumnya minta dibuat nyatakan bertentangan atau disikat habis begitu, ya harus kemudian tergambarkan di bagian posita. Ya harus ada gambaran itu bagian posita. Lah Bapak Ibu silakan nanti kalau mau menguatkan dengan teori, dengan tambahan doktrin-doktrin yang terkait silakan. Kalau ada perbandingan dengan negara lain juga silakan di bagian posita itu. Supaya bisa meyakinkan kami tidak hanya bertiga di sini, tetapi 9 hakim yang nanti akan memeriksa ini meyakinkan memang ada persoalan terkait dengan kualitas norma. Nah, seperti itu Pak Munawar. Ya, urusan yang terkait dengan hukum itu, ya. Jadi ini tolong diuraikan sedemikian rupa dari 8 norma ini terkait dengan 4 batu uji yang ada dalam Undang-Undang Dasar, ya. Setelah itulah baru masuk ke petitum.
Jadi petitum dengan posita itu nyambung, Pak. Jadi Bapak nanti singkirkan petitum-petitum itu ya, pindahkan tempatnya, tapi khusus di sini bagian posita uraian tentang pertentangan, mengkonteskan antara 8 norma itu dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar. Di bagian petitum, Pak, ya, ini nanti jangan dibuat gelundungan begini juga, ya, itu terserah kepada para kuasa pemohon, tetapi mau minta dibatalkan atau minta pemaknaan, tetapi harus jelas. Dia harus jelas bahwa misalnya pasal 3 pertama ini urut-urutannya juga, Pak, ya, mengabulkan permohonan-permohonan itu seluruhnya, menyatakan satu persatu nanti. Pasal 311 ayat 1 itu mintanya apa? Kalau minta pertentangan, ya nanti harus ada positanya juga meyakinkan soal adanya pertentangan di situ. Kemudian pasal 268 ayat 2, 269, 270 itu kalau bisa satu persatu, Pak, dibuat. Ya, ini kan pasalnya beda-beda. Ya, substansinya. Nah, nanti dibikin satu persatu dari 8 norma itu dibuat satu persatu, ya. Kemudian yang pasal 203 sampai dengan pasal 307 yang huruf C itu mintanya apa ini? Minta pemaknaan atau minta juga dinyatakan inkonstitusional, bertentangan semuanya. Ini juga harus clear nih. Ya Pak Soleh ya. Siap Yang Mulia. Nah, silakan dicermati lagi ya. Kalau nanti ini tidak jelas, nanti khawatirnya permohonan jadi kabur, Pak. Ya. Jadi itu tolong nanti sekali lagi yang tadi sampaikan oleh Pak Ketua, ini memang harus ditata ulang, dibongkar lah kurang lebih. Ya seperti itulah kurang lebih data pembongkarannya. Kalau mau mudah melihat bagaimana tatanan yang bagus dalam permohonan, silakan nanti sekali lagi dibuka di websitenya MK terkait dengan putusan-putusan MK yang sudah banyak itu, terutama yang dikabulkan. Nah, untuk rujukan saja, ya silakan. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Dilanjut Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Guntur Hamzah. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua dan Yang Mulia Prof. Eni, Pak Soleh selaku kuasa, siap ya, dan rekan-rekan kuasa, serta para prinsipal. Ini Profesor Nasir. Jadi kita kenal beliau sebagai ahli kesehatan ya. Sama-sama dulu ngajar hukum kesehatan sama beliau. Jadi beliau sudah ahli di bidang hukum kesehatan. Dan para prinsipal yang hadir, jadi saya tinggal menambahkan saja ya apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Eni. Saya pikir sebetulnya sudah lengkap, beberapa hal yang tinggal saya tambahkan saja. Yang pertama, memang benar bahwa ini adalah judicial review, pengujian undang-undang. Bagi kami itu paham bahwa ini pengujian undang-undang, tetapi bagi masyarakat tentu perlu diberi edukasi bahwa pengujian undang-undang itu ada dua. Ada pengujian formil, ada pengujian material. Nah, oleh karena itu, pada saat perihal, ya Pak Soleh, Pak Dr. Nasir, itu sudah harus dicantumkan bahwa ini pengujian, ya, permohonan uji material. Jadi uji material. Jadi sudah dicantumkan permohonan uji material pasal. Nah, pasalnya ini saya lihat ini ada 9 pasal ya. Jadi ada 9 pasal yang dicantumkan. Ya, jadi permohonan uji material, kalau mau dikasih keren, judicial review kan boleh. Tapi uji materialnya ini karena ada uji formil, kan gitu. Sehingga kita sudah publik ya, kalau kami sih sudah tahu ini uji material. Tapi publik nanti akan mengetahui bahwa ini adalah uji material, karena ada juga uji formil. Nah itu dia, dalam kurun judicial review monggo. Kemudian pasal-pasalnya yang 9 pasal ini, di perihal tidak usah dicantumkan dulu, perihal konsil kesehatan, perihal organisasi profesi. Ya, jadi uji material pasal yang mana terhadap pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar. Nah ini kan sebagai batu ujinya, sebagai dasar pengujiannya. Ada 3 ya, pasal 28, C, D, F itu ya yang dicantumkan di sini. Nah itu dicantumkan itu.
Itu sampai di situ aja perihalnya. Nah, kemudian ya kaitannya dengan permohonan ini, karena ini ada 20 prinsipal ya. Ada 20 prinsipal. Nah, memang di permohonan pertama itu mungkin karena mengubah, ya mungkin ada typo di situ ya. Pemohon 2 kan tidak ada. Nah, sudah diperbaiki di permohonan di tanggal 13. Kan sudah diperbaiki, saya lihat. Oh, sudah diperbaiki. Jadi sudah sesuai 20 item, 20 pemohon kan gitu. Iya, Mulia. Cuma yang kemarin juga saya lihat itu di kuasa masih yang tanda tangan itu pemberi kuasa mewakili masih Pak Dr. Nasr. Kan gitu. Padahal ini kan ada 20. Nah, mungkin sudah diperbaiki juga kuasanya ya. Sudah. Jadi 20-nya tanda tangan ya. Iya. Untuk tanggal 13 Desember itu ya, 20 tanggal 13. yang mulia. Iya. Ya, karena itu beda jam aja saya lihat. Iya. Ya. Terima satunya diterima jam berapa, satunya diterima jam berapa, tapi sudah penuh tanda tangan ya. Iya, iya, nah, mulia. itu dia. Jadi apa artinya sebetulnya untuk pengujian undang-undang ini Pak Soleh, Pak Nasr, Prof. Munawar tidak perlu buru-buru gitu ya. Jadi satu kali mengajukan karena toh nanti diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Nah, jadi kalau justru bikin 2 begini, ini jadi kita bingung nih yang mana yang mau digunakan. Ya, jadi karena toh juga ada kesempatan nanti untuk memperbaiki. Nah, tapi ini bisa dimaklumi karena ini baru praktek perdana ya Pak Soleh ya. Baru beracara pertama. Baru ini, beracara. Mulia. Iya. Oleh karena itu pahami PMK nomor 2 tahun 2021 itu. Ya, dipahami Siap, betul. ya, karena di sana sebetulnya sederhana aja Pak Soleh ya. Sederhana sebetulnya. Sistematikanya itu sederhana sekali, hanya 4 angka Romawi saja. Jadi 4 angka Romawi saja. Kalau istilahnya Pak Dr. Nasr ini kalau ngajar dia 4 chapter. Gitu kan. Jadi ya, jadi ini hanya 4 bab saja. Ya, jadi pertama itu setelah identitasnya ya, setelah identitas kemudian masuklah pertama kewenangan mahkamah. Angka Romawi 1 kewenangan mahkamah. Nah, inilah kewenangan mahkamah ini yang dijelaskan. Ya. Apakah ini pengujian ini masuk kewenangan mahkamah? Kemudian bab 2-nya jadi angka Romawi 2 atau kalau mau gunakan huruf B besar kan gitu. Itu adalah menyangkut kedudukan hukum. Jadi kedudukan hukum. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Eni tadi, kedudukan hukum ini tidak bisa langsung digelondongkan gitu. 20 orang ini langsung disebut para pemohon. Belum bisa disebut para pemohon. Ya, ini belum bisa disebut para pemohon. Artinya, kedudukan hukum itu menjelaskan masing-masing 20 ini. Jadi 20 kali menyebut pemohon 1, kedudukan hukumnya bagaimana, sebagai apa, profesinya apa, kaitannya dengan norma ini apa, pemohon 2. Jadi itu 20 uraian itu Pak Soleh. Ya, yang dijelaskan itu 20 uraian. Karena 20. Karena nanti mahkamah akan melihat apakah 20 ini semuanya memiliki legal standing apa tidak. Jangan-jangan hanya 1 yang punya legal standing. Jangan-jangan hanya 2 atau 3, 4. Ya, ya syukur-syukur kalau 20-nya memiliki legal standing. Nah, jadi apa artinya? Ini tidak bisa di-generalisir. Masing-masing nama ini harus dijelaskan ya, masing-masing profesinya apa, masing-masing statusnya apa, dan kaitannya dengan norma itu apa, dan hubungan sebab akibatnya. Ini harus jadi satu-satu Pak. Ya, nah karena nanti mahkamah akan lihat tadi apakah semua ini punya legal standing atau tidak. Nah, itu angka Romawi 2. Bicaranya di situ. Nah, angka Romawi 3 itulah yang disebut dengan alasan permohonan atau posita kalau mau pakai bahasa kerennya
Pak Dr. Nasar itu posita gitu kan. Nah, ini disitulah dijelaskan Pak, posita itu sebetulnya tujuan apa isinya posita itu, bagaimana Bapak Pak Soleh mengkonteskan, ya, mengkonteskan antara norma pasal yang diuji dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau dalam permohonan ini ada berapa? Ada 3 ya, kalau saya tidak salah ini ada 3. Iya, 3 yang mulia. 3 dasar pengujian ya, 28C, 28D, 28H. Ini semua tidak, ini 28C, 28D, 28H ini tidak sekedar dicantumkan saja, tapi harus dijelaskan bagaimana norma yang diuji ini, yang 9 norma itu ada enggak memang kaitannya, dan kalau bisa, ya kalau istilahnya yang mulia Pak Ketua ini, harus bisa ngenyetrum hakim, bahwa memang ini benar bertentangan gitu. Itu yang mesti dijelaskan itu. Bagaimana norma Undang-Undang Dasar ini, itu bisa menjelaskan bahwa memang pasal-pasal 9 pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini tantangannya ini, karena ini pengujian material Pak, bukan mahkamah ini menyelesaikan semua persoalan, tapi menyelesaikan persoalan terkait dengan isu konstitusionalitas norma. Nah, disitulah kemukakanlah situ bagaimana praktek, bagaimana teori, konsep, semua itu dijelaskan dalam posita. Yang semuanya itu Pak Soleh mengerucut pada petitum angka Romawi 4. Nah, berarti angka Romawi 4 itu adalah petitum, apa yang dimohonkan. Jadi tidak setiap ini kemudian ada petitumnya, jadinya kita bingung ini gimana ini. Jadi tidak perlu setiap ini ada petitum dalam posita. Posita ya posita, ya. Alasan-alasan hukum ya alasan hukum yang dijelaskan. Nah, nanti petitumnya itu dikumpullah di kelompok petitum angka Romawi 4. Meminta apa yang diminta tadi. Sudah selesai sebetulnya gitu saja. So simple gitu untuk bikin permohonan itu ya. Nah, itu. Siap, itu kalau omongannya, nasihatnya kan seperti itu. Tapi prakteknya memang tidak gampang gitu kan. Siap yang mulia. Oke, jadi itu secara umum ya. Kemudian memang di sini yang saya melihat, kalau saya sih catat-catat di sini, pertama itu ada isu menyangkut ya, ya ini ada 5 kalau saya ini ya, dari 9 norma itu ada 5 isunya. Pertama menyangkut organisasi profesi tunggal. Nah ini maunya pemohon ini supaya tunggal gitu kan, jangan banyak gitu ya. Iya mulia. Nah itu kan maunya kan begitu. Nah maunya itu tunggal itu bagaimana argumentasi yang tajam supaya itu mahkamah ini merasa, oh iya kalau ini enggak tunggal maka kacau ini dunia kedokteran gitu. Kan gitu. Tapi kalau tidak mampu menjelaskan, nah itu lain soal. Nah kemudian yang kedua menyangkut konsil kesehatan, ya. Ini juga dijelaskan ini konsil kesehatan ini bagaimana, ya. Jadi apa? Maunya ini saya lihat ini konsil kesehatan ini itu yang sebagaimana di Menteri dan Menteri Pendidikan, kan gitu. Sementara di undang-undang ini Menteri Kesehatan kan gitu. Iya. Yang dimaksud dengan menteri kan gitu. Iya. Sementara pengennya konsil kesehatan ini itu yang di apa namanya di Menteri Kesehatan dan ya Menteri Pendidikan. Kesehatan dan Menteri Pendidikan. Iya. Bangun argumentasi yang kuat di situ. Kemudian yang ketiga menyangkut kewenangan Menkes dalam hal penerbitan SIP. Ya, Menkes. Ya, maunya di sini ya Menkes dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Dalam Negeri kan gitu.
Maunya saya lihat ini. Nah, kemudian yang keempat SIP, surat izin praktek. Ya, ini surat izin praktek juga ini ya juga menjadi dalil ya yang diangkat isunya nih. Dan kemudian yang kelima menyangkut standar profesi. Ya, pemaknaan standar profesi. Nah, semua ini Pak, ya, yang dielaborasi dalam posita itulah yang nanti mengerucut ke petitum 5 ini. Ya, dengan pasal-pasal yang dicantumkan tadi. Jadi saya kira seperti itu sederhananya Pak, ya, Pak Nasir dan Pak siapa? Pak Junaidi, Pak Soleh ya, Pak Soleh ya, mohon maaf. Saya kira itu, dan saya kira ada kesempatan bagi Bapak untuk perbaikan nanti ya, nanti disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua terkait hal ini. Dan menurut hemat saya ini memang perubahannya menjadi perubahannya mayor gitu ya, tidak sekedar minor, ini mayor memang. Jadi harus kerja keras lagi, tapi tolong diarahkan kepada 4 ya, 4 angka Romawi saja. Dan contoh saja di lampirannya PMK nomor 2 2021 itu, atau melihat contoh-contoh permohonan yang baik ya di laman Mahkamah Konstitusi, di download sudah jadi, udah ya, disesuaikan, bangun argumentasinya ya. Kalau perlu perbandingannya di negara-negara lain gitu, bagaimana di negara lain, apakah hanya ada ini nih daftar nih 1 profesi dokter di negara ini hanya 1 ini semua. Kan begitu lebih bagus itu, supaya kita mendapat insight ya. Oh ya. Nah, dan beberapa hal karena menyangkut kedokteran ini pasti ada banyak best practice yang bisa diungkapkan dalam permohonan ini. Nah, itulah menjadi tugas dari kuasa untuk menggali dari prinsipalnya ini apa nih best practice-nya. Semua isu ini ada best practice-nya. Kan gitu. Nah, itu yang harus dielaborasi dalam permohonan ini. Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Guntur Hamzah. Itu ya Pak Soleh dan teman-teman Pak. Kalau prinsipal itu pemohon-pemohon yang asli. Pak Nasir, Pak Munawar, ini semua pemohon aslinya. Nah, kuasa-kuasa hukum ini bukan prinsipal, itu namanya kuasa hukum. Jadi kuasa hukum itu seharusnya lebih ada di depan daripada prinsipal, karena memang expert di bidang hukum ya mestinya. Kalau kami menjelaskan seperti tadi itu, saya paham bahwa kayak prinsipal-prinsipal itu pasti masih terlalu awam ya. Seperti saya kalau ke Dokter Munawar itu, saya kan sering ke beliau itu. Saya dijelaskan beliau ini ya bengong-bengong juga, ada nggak pahamnya. Ini kalau beliau menyarankan ini harus dikateter gitu misalnya. Kan tidak bisa juga harus dijelaskan, tapi harus di-scan dulu Pak, pakai kontras, kemudian dari EKG-nya begini, dari treadmill-nya begini. Nah, ini sudah ada oksigen yang terlambat. Nah, pada titik-titik begitu kan saya juga nggak paham. Karena saya orang hukum diterangkan oleh yang ahlinya penyakit jantung. Jadi saya pasti pertanyaan kadang-kadang juga seperti anak kecil kan, terlalu detail, karena terlalu sederhana. Tapi bagi Pak Dr. Munawar itu karena sudah sehari-harinya ratusan pasien ditangani, ya jawabnya enak saja, seperti ya kami menjelaskan ketika hari ini berhadapan dengan bapak yang prinsipal atau ibu-ibu yang prinsipal itu. Nah, oleh karena itu memang yang lebih lebih signifikan adalah para kuasa hukum. Nanti dielaborasi apa yang dinasihatkan para hakim tadi. Ya intinya hanya ada 4 sistematika besar itu tadi. Kewenangan itu bahwa karena yang diuji adalah berkaitan dengan undang-undang tentang kesehatan, pasal ini, maka berdasarkan pasal 24C adalah menjadi kewenangan MK. Baru paragraf berikutnya, poin berikutnya
legal standing. Legal standing itu betul diuraikan satu-satu. Kerugian Pak Nasir itu sebagai dokter apa? Pak Munawar itu apa? Tidak semua kemudian langsung disebut sebagai para pemohon. Harus diuraikan. Bagaimana kalau ini kemudian soal organisasi yang tidak tunggal misalnya. Bagaimana nanti akan terjadi multi standar misalnya kan. Kenapa? Kalau sudah lebih dari organisasi, berpotensi lebih adanya majelis kode etiknya juga tidak satu, tidak tunggal. Nah, standar itu kemudian menjadi tidak seragam. Padahal ini berkaitan dengan pelindungan terhadap nyawa orang. Kan esensinya di situ kalau undang-undang kesehatan itu kan. Nah itu kerugian Pak Nasir apa, kerugian Pak Munawar apa itu kan, itu harus diuraikan Pak satu-satu sampai ke 20 orang ini, pemohon ini. Kemudian pada bagian pusita, di mana sih pertentangannya dan norma yang diuji ini dengan konstitusi? Apa menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan lain sebagainya, terserah. Kami tidak bisa menentukan karena itu pilihan-pilihan para pemohon. Nanti kalau kami yang menentukan, nanti kami yang jadi pemohon jadinya. Ya kan? Tuh termasuk petitum tadi, petitum itu cukup digeser semua di belakang Pak. Tidak di setiap pusita alasan itu ada petitum. Nah memang itu perlu banyak membaca di website putusan-putusan MK khusus yang dikabulkan Pak. Putusan yang dikabulkan biasanya didasarkan pada permohonan yang baik. Paling tidak Bapak bisa melihat permohonan-permohonan yang ada di putusan yang dikabulkan itu. Tapi di peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 itu juga dijelaskan bagaimana template itu ada Pak, template sistematika itu. Nanti Bapak bisa buka di web juga PMK 2 2021 tentang tata beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah, saran saya yang terakhir begini, kalau bisa Bapak sekalian diskusi juga dengan lawyer yang sudah pernah beracara di sini. Itu dia lebih sebagai praktisi yang pernah mempunyai empirik di Mahkamah Konstitusi, itu lebih bisa diajak bicara daripada Ibu Bapak hanya membaca hal-hal yang sifatnya formal di dalam buku atau di dalam undang-undang. Tapi bisa diskusi dengan pelaku yang langsung menjadi praktisi yang sering beracara di MK. Itu ya Pak ya. Kemudian dicoba dikaji kembali soal petitum itu. Apakah norma-norma ini minta dinyatakan inkonstitusional semua. Kalau inkonstitusional semua berarti hilang loh Pak. Tentang konsil nanti nggak ada yang ngatur. Kalau dinyatakan bertentangan kan hilang. Termasuk yang organisasi itu, yang tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi itu dapatkan itu. Itu kalau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kan hilang nanti. Nah, sebagaimana disampaikan para yang mulia sebelumnya tadi, apakah ini cukup dimaknai atau memang bertentangan secara utuh? Kalau secara utuh hilang nanti bisa revakum kalau itu dibutuhkan ya. Kalau norma itu dibutuhkan kan jadi kosong Pak. Nah pilihannya apa, itu dihilangkan atau dimaknai? Ya, itu mohon dicermati kembali. Termasuk yang terakhir tadi supaya dimaknai yang berkaitan dengan apa? Dengan saya agak lupa sebentar. Berkaitan dengan pasal-pasal yang terakhir itu yang perihal pejabat penyelenggara urusan pemerintahan yang melampaui kewenangan atau tidak berwenang atau bertindak sewenang-wenang bertentangan Undang-Undang Dasar. Ini kan ini petitum yang tidak lazim seperti ini. Nah, ini kalau saya tangkap ini mintanya secara pemaknaan bersyarat. Nah, nanti diformulasikan sebagaimana yang Ibu Bapak baca, diskusi dengan yang pernah beracara di MK ataukah setelah membaca PMK itu. Ya memang itu pengalaman-pengalaman semua, tidak hanya Pak Soleh dan teman-teman. Semua lawyer yang beracara di MK yang baru pertama pasti mengalami seperti ini. Itulah, tapi ini harus dipenuhi karena
sebagaimana disampaikan tadi bahwa tanpa melalui permohonan yang memenuhi persyaratan secara formal, secara prosedur, hakim tidak bisa masuk pada wilayah substansi. Tidak bisa Pak Munawar ujuk-ujuk langsung, ya kamu saya pasang ring, kan nggak bisa. Syarat formalnya apa ya? Di CT scan dulu, di EKG dulu, di kontras dulu. Artinya itu kan syarat-syarat untuk memastikan bahwa untuk mendiagnosa ini harus pasang ring atau tidak, atau bypass, itu kan ada syarat-syarat prosedur yang dipenuhi. Nah, itu seperti hakim Pak Soleh dan teman-teman. Untuk masuk pada substansi, benar tidak ini konsil ini memang bermasalah? Benar tidak ini organisasi yang lebih dari satu ini bermasalah? Nah, Ibu Bapak sekalian harus menyampaikan permohonan yang memenuhi syarat formil itu. Syarat-syarat formil itu ya permohonan tidak boleh kabur, harus jelas, harus memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Itu sih perbandingan secara sederhananya. Meskipun saya nggak paham dengan, tapi paling tidak Ibu Bapak sekalian bisa merefleksikan melalui imajinasi bahwa untuk mendiagnosa pasien itu kan harus melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi dulu supaya dokter punya data sehingga bisa menyimpulkan penyakitnya pasien itu kan. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk perbaikan Pak Soleh tidak perlu direspon karena memang setelah penasihatan kami beri waktu untuk diperbaiki dalam waktu 14 hari hingga tanggal 30 Desember 2024. Perbaikannya sudah diserahkan ke MK. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, saya beri kesempatan singkat-singkat. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Akan kami perhatikan semua saran yang Yang Mulia untuk perbaikan. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Jadi hari Senin tanggal 30 Desember 2024 nanti permohonan harus sudah disampaikan dan kita akan sidangkan kembali dengan acara, dengan agenda menerima perbaikan permohonan dari para pemohon. Jelas ya Pak ya, Ibu? Terima kasih untuk semuanya, Bapak sekalian. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 untuk perkara nomor 171/PUU/22 Romawi/2024